Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami tim Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kali ini kita akan belajar tentang masih di prinsip titrasi. Kali ini kita belajar tentang bromometri. Nah, bromometri ini merupakan penetapan kadar dengan prinsip reduksi oksidasi yang menggunakan nanti KBR sebagai baku primernya. Namun sebelum mulai titrasi ada beberapa hal yang harus kami jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, karena sifatnya mudah tereduksi ataupun teroksidasi, maka nanti alat atau bahan itu akan kita lapisi dengan aluminium foil karena dia akan mencegah terjadinya teroksidasi dengan udara, cahaya ataupun dengan yang lain-lain untuk menjaga mutu dari bahannya. Kemudian yang kedua, beberapa bahan yang dia itu mudah menyerap air ataupun uap air, higroskopis, itu nanti kita taruh di calolan ini ya. Kemudian bahan sudah kita siapkan. Berikutnya yang harus kami sampaikan juga sama seperti video kami sebelumnya, bahwa sebelum kita menggunakan boret itu harus dicuci dulu dengan kalium dikromat, kemudian sudah dibilas dengan kalium dikromat, lalu kemudian kita cuci lagi dengan aquades. Berikutnya terkait dengan prinsip ini, jadi kalau sebelumnya kita belajar peluang manometri itu tidak ada indikator yang kita tambahkan. Nah, untuk yang prinsip bromometri ini nanti kita akan menggunakan indikator kanji. Nah, ini yang membedakan kemudian tutorial video sebelumnya dengan yang kali ini. Nah, nanti yang akan langsung memperagakan cara kerja atau prosedural di praktikum ini nanti akan dibawakan oleh Mbak Ulfi ya, nanti sampai selesai, sampai terdapat hasil. Nanti beliau akan memperagakan dari awal pengerjaan kemudian sampai akhir, sampai terjadi titik akhir titrasi. Nah, langsung saja nanti Mbak Ulfi silakan dikenalkan dulu mungkin bahan-bahan yang digunakan, kemudian nanti reagen atau sifat yang harus diperhatikan dari bromometri ini. Silakan Mbak Ulfi. Ya, untuk bahannya kita menggunakan kalium dikromat ya sebagai bangkunya. Kemudian nanti dilarutkan dulu ke dalam aquades, baru kita tambahkan di sini sudah ada natrium bikarbonat sama kalium iodida. Kalium iodida itu disimpannya tidak boleh terkena cahaya matahari langsung, nanti higroskopis oksidasi. Jadi disimpannya dengan aluminium foil atau di tempat yang gelap seperti itu. Kemudian nanti untuk indikator kita menggunakan kanji, dan untuk titrasinya kita pakai natrium thiosulfat. Mungkin langsung aja ya, kita langsung tahapan pertama yaitu pembakuan. Jadi prinsip pembakuan itu pertama dia harus punya baku sekunder dan baku primer ya. Jadi sudah disampaikan yang baku sekunder itu posisinya di boret, kemudian baku primer itu yang biasanya dilakukan penimbangan. Itu sudah kita timbang, tinggal kita langsung praktekkan. Mungkin kita langsung ke titrasi terkait dengan proses pembakuannya. Ya, untuk yang pertama kita masukkan dulu kalium dikromat ke dalam air layer. Kemudian kita tambahkan aquades. Di sini sudah diukur ya sebanyak 50 ml. Ya, tadi kita sudah menunggu 10 menit dari hasil pencampuran terakhir dengan HCl tadi, ya gunanya untuk proses pembentukan iodium ya. Jadi nanti ketika 10 menit sudah selesai, kita akan lanjut ke titrasi. Sebelum penambahan indikator kanji, maka nanti ketika proses titrasi itu akan muncul warna hijau kekuningan di dalam airline layernya. Nah, ketika sudah muncul warna kekuning hijauan, baru kita stop kerannya, baru kemudian kita tambahin indikator kanji 1 mili, dan itu biru, muncul biru ya, karena reaksi antara iodium dan kanji itu biru. Nah, sudah muncul warna biru, kemudian titrasi kita lanjutkan sampai birunya itu pudar atau nanti bisa juga menjadi bening gitu. Nah, mungkin untuk proses berikutnya ini akan dilakukan oleh Mbak Ulfi. Langsung
proses titrasi. Ya, langsung saya mulai ya. Ya, ini perubahan warnanya sudah mulai agak hijau kekuningan ya. Mungkin kita stop dulu, baru kita tambahkan indikator kanji. Penambahan kanji itu sebanyak 1 menit ya. Ya, warnanya sudah berubah ya. Baru kita lanjutkan titrasi. Ya, di sini prosesnya sudah benar karena ketika penambahan kanji langsung berubah menjadi biru di rekan layarnya. Dan ini titrasinya dilanjutin sampai kemudian warna birunya itu berubah atau berubah jadi biru. Baru kemudian itu kita stop dan kita temukan titik titrasi. Ya, warna birunya sudah hilang ya. Berarti titik akhir titrasinya sudah. Kita hentikan proses titrasi. Oke, proses titrasinya sudah selesai. Jadi warnanya sudah mulai tidak biru lagi. Jadi ketika ditambah dengan indikator kanji tadi terjadi perubahan warna biru, kemudian dilanjutkan di titrasi sampai birunya itu pudar atau berubah menjadi warna bening. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Kemudian langkah berikutnya dari setelah titrasi baru kita kemudian mencatat volume titrasi. Karena hasil dari pembakuan itu nanti kita akan menghitung baku sekundernya. Baku sekundernya dalam hal ini adalah natrium tiosulfat 0,1 N. Nanti kita akan hitung normalitas natrium tiosulfat sesuai dengan rumusnya, baru kemudian nilai normalitas itu baru kita akan gunakan untuk penetapan kadarnya. Begitu dulu untuk proses tutorial pembakuan natrium tiosulfat 0,1 N. Terima kasih, bye bye. Ya, jangan lupa untuk di subscribe di sini, like and share, dan berikan komen yang positif biar kami nanti dapat masukan untuk membuat konten video berikutnya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kami harap ini dapat membantu entah itu teman-teman farmasi atau dosen dan lain-lain.